bagus sekali. Bang Jago ini tahu persis apa yang harus ditanyakan, terutama kami di birokrasi. Siap. Jadi begini, yang pertama saya selaku umat yang beragama, saya sangat bersyukur, sujud syukur pada Allah berikan amanah. Dan yang jelas namanya birokrat siap ditempatkan di mana saja. Dan saya selaku birokrat yang diajarkan saya bahwa saya selaku birokrat murni, saya siap di mana saja dan saya sangat bangga dengan pimpinan saya. Ternyata beliau mengetahui persis masing-masing naluri dan talenta seorang birokrat. Dan saya ditempatkan di sini bagian daripada anugerah. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Senin ya, 27 Februari 2023. Bang Jago bertandang ke kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Dan di samping Bang Jago, ya ada Kasat ya. Ini Bang Masran Rauf. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Salam sehat Bang Jago. Sehat. Sehat Pak Kasat? Alhamdulillah sehat. Itu luar pokoknya biasa. Sehat kita. Jadi alhamdulillah Bang Jago bisa sangat senang ya dan gembira. Betul. Saya senang. Akhirnya bisa menjalani podcast wawancara diskusi bersama Pak yang dulu ya. Betul. Ini di Humas Dinas Kominfo. Dan saat ini sudah menjadi Kasat. Ya, Kepala Satuan Polisi Kominfo. Luar biasa. Jadi begini Pak Masran, ini alhamdulillah Bang Jago kan lihat tadi. Nanti sebelum pertemuan ini kok tadi ada sedikit gerakan kayak razia. Ini siswa-siswa itu ada apa itu tadi? Jadi betul. Jadi begini Bang Jago. Jadi saya ini kan kami di Satuan Polisi Praja ini melaksanakan tugas ada 3 hal yang pokok. Pertama penertiban, tertib masyarakat, kemudian ketentraman masyarakat, kemudian di dalamnya ada perlindungan masyarakat. Di sisi lain kami harus ada penegakan perda dan perkada. Ini tugas pokok yang kami emban. Sehingga yang tadi yang Bang Jago lihat, itu banyak siswa, itu adalah siswa-siswa yang bolos, yang setiap hari kami operasi. Kami razia mereka, kemudian mereka nongkrong di RTH misalnya, mereka main biliar, mereka merokok-merokok, itu kami langsung dijaring ya? Kami jaring, kemudian kami bawa ke kantor pembinaan. Yang kami lakukan adalah mereka berbaris sambil menunggu guru atau orang tua siswanya untuk menjemput. Karena ini bagian daripada efek jerah. Ini bro, ini Bang Jago tahu, ini berapa bulan di... Saya kurang lebih alhamdulillah 1 bulan. Baru 1 bulan ya? Ini juga Bang Jago mendengar ya. Ini katanya sih, ini coba ke kantor Satpol PP Provinsi Gorontalo. Ini di bawah Pak Masran itu semua program, semua agenda-agenda itu padat. Tapi melihat seperti yang tadi tapi luar biasa ini Pak Masran. Jadi gini Pak Masran juga, ini kan Bang Jago, nanti kali ini ketika Pak Masran juga Pak Kasat sudah di Satpol bisa ditemui. Karena bukan karena Bang Jago bukan sibuk. Karena melihat juga kesibukan Kadis Kominfo ini kan lebih luas. Karena selalu meng-cross-check berita-berita kan. Tapi ini kalau Pak Masran juga kan Pak Kasat ini kalau melihat dengan adanya mutasi kemarin. Itu sangat menerima nggak menjadi keputusan Pak PJ Gubernur Hamka ya? Jadi begini, bagus sekali. Bang Jago ini tahu persis apa yang harus ditanyakan, terutama kami di birokrasi. Jadi begini, yang pertama saya selaku umat yang beragama, saya sangat bersyukur, sujud syukur pada Allah berikan amanah. Amanah yang baru di tempat yang baru yang pasti karakter tugas yang berbeda Pak Bang Jago. Sehingga saya secara pribadi dan secara birokrat saya alhamdulillah bersyukur. Dan yang jelas namanya birokrat siap ditempatkan di mana saja. Dan saya selaku birokrat yang diajarkan saya bahwa saya selaku birokrat murni, saya siap di mana saja dan saya sangat bangga dengan pimpinan saya. Ternyata beliau mengetahui persis masing-masing naluri dan talenta seorang birokrat. Dan saya ditempatkan di sini bagian daripada anugerah itu. Dan saya sangat bersyukur dan sampai hari ini Bang Jago lihat sendiri bagaimana tipologi saya memimpin, saya lebih bersemangat karena saya paling mencintai pekerjaan saya. Saya seorang birokrat dan mencintai di mana saja saya diberikan amanah. Sehingga tidak ada hal-hal yang membuat saya gundah, gularan, hal-hal yang enggak.
saya bersyukur setiap saya bertugas, saya mencintai pekerjaan saya. Sehingga sampai hari ini Bang Jago temukan saya sehat, energik, dan saya bisa kekar juga melihat. Terima kasih. Tapi melihat Pak Kasat, ini kalau dilihat ya, ini bintang 1 juga ini kalau dilihat ya. Dengan pangkat ya. Ini Pak Kasat, ini Bang Jago ya. Pingin tahu juga, ini kan baru sebulan di kantor Satpol ya, Provinsi Gorontalo. Ini program apa saja sih? Banyak. Jadi menghadapi juga 2024. Betul. Ada nggak mau dijelaskan kepada masyarakat? Jadi gini, terima kasih Bang Jago memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami di Satuan Polisi Pamung Praja. Memang kami ini terus terang satuan yang memiliki fungsi yang senyatanya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat maupun OPD yang ada. Karena apa? Yang pertama, fungsi penertiban, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kami mengkondisikan semua pimpinan OPD, semua OPD dan semua masyarakat yang kita layani adalah mereka tertib. Kalau tertib di semuanya, sehingga semua akan berjalan dengan lancar. Kita bisa bayangkan kalau masyarakat kita tidak tertib misalnya, tidak tertib menempatkan sesuatu di bahu jalan misalnya. Nah, kalau ini terjadi, jadi akan ada benturan dengan OPD yang lain. Jadi kami ini Satuan Polisi Pamung Praja yang terdepan untuk memberikan pencegahan, mensosialisasikan pada masyarakat bahwa masyarakat melaksanakan semua keinginan, kebutuhan mereka tanpa mengganggu hak orang lain. Itu fungsi Satpol. Sehingga Satpol di mana-mana bukan cuma sekedar sama dengan pemadam kebakaran setelah terjadi sesuatu baru muncul, enggak. Satpol hari ini kita kepada tataran sosialisasi, memberikan himbauan, sehingga merubah mindset masyarakat bahwa tugas kita ada hak orang lain yang tidak bisa kita ambil. Begitu juga tentram. Kalau masyarakat tentram pasti tidak ada kekhawatiran. Termasuk perlindungan masyarakat. Kita bisa bayangkan misalnya masyarakat kita tidak dilindungi dengan hal apa? Misalnya ada hal-hal yang terjadi misalnya di luar dari kendali pemerintah. Tiba-tiba masyarakat tidak tahu mau kemana. Itu kita lindungi. Satpol ada di situ. Bisa bayangkan begini. Kami sejak saya di sini hampir 1 bulan, yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana memberikan penguatan kepada SDM saya, aparat saya. Semua di jajaran saya, anggota saya Satpol ini, saya berikan muatan mindset mereka. Sehingga siapa yang harus saya arahkan? Mereka yang terkait dengan OPSDAL, dengan masyarakat, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita berikan bimbingan melalui instansi vertikal yang memiliki kemampuan. Contoh seperti Subden POM. PM Polisi Militer. Sehingga mereka tahu persis mereka bersikap seperti apa dengan masyarakat. Apakah mereka harus humanis, apa mereka harus persuasif dan solutif paling penting. Sehingga mereka benar-benar ada isinya, bukan cuma gagah, tapi mereka ada isinya. Mereka tahu bersikap bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Yang berikut kami libatkan pihak Kodim atau Korem untuk melatih fisik, mental teman-teman saya di jajaran saya, sehingga mereka siap di mana saja. Sehingga hari ini Bang Jago lihat mereka sangat luar biasa. Dan walaupun ruangan kita memang benar-benar itu yang baru Bang Jago mau sampaikan ya. Tapi gini, ini kan di bawah kepemimpinan Kasat juga ya. Ini kantor seperti ini kok, ini masih kontrak apa memang sudah jadi hak milik atau ke depan ada dari pemerintah juga bisa mengadakan ya bangunan baru. Ada nggak seperti itu? Jadi gini, yang ke depan kalau disinggung ya soal untuk pekerjaan supaya lebih fresh lagi kan? Memang tempat bagian daripada membuat kita nyaman dalam melayani masyarakat. Namun di jajaran saya, Satuan Polisi Praja, kita tidak mengeluh. Saya kemarin sudah ketemu dengan Komisi 1 Mitra DPRD Provinsi Mitra kami. Alhamdulillah ada respon positif dari mitra kerja. DPR Provinsi ya? DPRD Provinsi. Jadi memang kalau kewenangan untuk membangun itu kan kewenangan dari Dinas Teknis yang untuk membangun. Alhamdulillah ada lampu hijau dari mereka untuk bisa Kepala Satuan untuk mengajukan, karena pun mengajukan kami kan terukur dengan kemampuan fiskal yang ada. Mudah-mudahan pada APBDP atau mungkin tahun depan kami sudah bisa memperoleh ruangan atau gedung yang representatif untuk bisa diduduki oleh di teman-teman. Karena memang kami ini melayani fungsi pertama, damkar juga ada, pemadam kebakaran. Bang Jago bisa lihat bagaimana supporting untuk masyarakat kita yang terdampak kebakaran misalnya. Karena kami di pusat kota, sehingga respon cepat itu ada di Satpol dan Damkar Provinsi. Sehingga
kami butuh dukungan baik materi maupun spirit daripada mitra kerja, terutama DPRD Provinsi, Komisi 1 yang menjadi mitra kami. Yang berikut, mudah-mudahan TAPD akan memperhatikan ini karena memang kemampuan fiskal yang saya katakan tadi, ini menjadi tolok ukur. Bisa nggak kita mendapatkan bangunan yang baru ataupun tidak, tergantung kemampuan fiskal yang ada. Dan yang jelas, kantor ini adalah kantor kantor gubernur yang lama. Betul. Kami mengambil bagian yang di sisi samping saja. Dan insya Allah ini ke depan, mudah-mudahan kalaupun ada anggaran yang memenuhi, kami tahap yang paling cepat adalah kita renovasi lebih dulu. Yang bisa-bisa kita renovasi. Luar biasa. Tapi ini pertanyaan terakhir. Bang Jago, ini kan tugas Kasat juga ya, Satpol PP Provinsi. Ini bersama Satpol PP Kota Gorontalo. Betul. Untuk kolaborasinya itu gimana? Ini kan masuk wilayah kota. Betul. Tapi untuk saling koordinasi, bisa nggak? Supaya kan tupoksinya itu bisa tepat sasaran. Gitu. Jadi kemarin saya ketemu dengan teman-teman kepala satuan di kabupaten kota. Kami berkolaborasi dan saya katakan bahwa tugas satuan polisi Pamung Praja ini sama di kabupaten maupun di kota. Tapi kita dibatasi dengan kewenangan. Yang pertama, kewenangan provinsi itu kami memiliki kewenangan yang mungkin lebih luas daripada kabupaten kota. Dalam hal apa? Contoh seperti pengembangan SDM. Jadi kami akan lakukan pembinaan BIMTEK workshop kepada kabupaten kota. Karena memang sesungguhnya tugas satuan polisi Pamung Praja itu sama. Gitu. Sama. Cuma kan kita dibatasi dengan kewenangan. Provinsi melakukan apa? Kami memiliki fungsi membina kabupaten kota dalam rangka pengembangan SDM termasuk kita. Yang berikut kami adalah supporting system dari kabupaten kota. Contoh saya katakan tadi, misalnya di kota ada kebakaran. Yang lebih dekat adalah kami di provinsi. Kami yang langsung cepat turun langsung turun. Itu bagian daripada fungsi-fungsi pemerintah provinsi. Supporting system. Kolaborasi. Jadi kami menutup celah jika kabupaten kota ada kekurangan, kami yang tutup provinsi. Dan ini butuh ketangguhan daripada personil Satpol. Nah, kenapa saya mesti perkuat jajaran saya? Karena kita ini supporting system yang ada di kabupaten kota. Pada saat kabupaten kota misalnya kemampuan aparaturnya terbatas, kita langsung supply. Kita BKO-kan teman-teman jajaran kita yang siap dipakai di sana. Dan itu fungsi tanggung jawab daripada orang tua. Karena kita merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Dan itu satuan polisi provinsi. Tapi untuk seluruh personil yang ada di provinsi ini sekitar berapa? Kami kurang lebih ada 200 orang. 200 yang terdiri dari PTT dan ASN yang pegawai negeri. Jadi mereka terdiri dari pegawai yang PTT yang akan kita dorong ke depan menjadi P3K. Ya, karena memang mereka masih tenaga kontrak dan mereka setiap tahun itu kita refresh, kita berikan penyegaran terkait dengan latihan dasar Satuan Polisi Pamung Praja sehingga mereka tahu persis bukan cuma sekedar direkrut kemudian mereka bekerja normatif, tapi mereka bekerja bersentuhan dengan masyarakat. Karena Satpol itu tugasnya sesungguhnya sebagai penyeimbang di masyarakat, Pak. Jadi antara pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat ini Satpol ada di tengah-tengah. Bagaimana kami memediasikan kepada masyarakat untuk tertib, tentram dan terlindungi dengan baik. Bagaimana kami menyambungkan apa yang diharapkan oleh masyarakat sehingga kami bisa saja jadi penyeimbang daripada kehidupan marwah kehidupan ada di masyarakat. Ada pemerintah, ada masyarakat. Satpol ada di situ untuk menyeimbangkan ya. Jadi begitu itu. Tapi kalau untuk koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Biasanya kan kalau ada razia. Pasti. Dan selalu ada bentrok sedikit ya. Saya bersyukur sekali. Satpol turun. Pihak kepolisian juga merasa, aduh kok kenapa tanpa koordinasi gitu. Bisa nggak? Saya bersyukur Bang Jago. Iya. Terus terang selama saya di sini ya dalam waktu yang kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan. Langkah yang harus saya ambil adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan instansi samping. Jadi pertama yang saya lakukan adalah bagaimana saya membangun komunikasi yang aktif dengan instansi samping seperti Kodim, Korem, kemudian Subdenpom, PM, kemudian termasuk kepolisian Polda Gorontalo. Jadi saya sudah melaporkan bahwa kegiatan kami begini-begini, mohon support dan dukungannya sehingga dalam waktu yang singkat langsung direspon oleh teman-teman dari Satuan TNI. Jadi teman-teman petugas tindak internal saya dilatih oleh Subdenpom bagaimana pengawalan VVIP kepala daerah, bagaimana pengawalan berada dengan masyarakat. Mereka dilatih oleh instansi yang punya keahlian di situ sehingga saya pastikan bahwa aparat saya, jajaran saya siap bertugas di mana-mana. Kemudian yang berikut teman-teman dari Kodim dan Polda mereka berkolaborasi melatih. Misalnya contoh ada huru hara latihan. Jadi teman-teman saya itu siap
Jadi punya perangkat yang untuk mengendalikan massa, mengarahkan massa jika terjadi aksi demo yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi ada satuan-satuan yang terukur yang kami kerjasamakan sehingga setiap hari kami ada kehidupan tatanan penyegaran dari satuan saya. Luar biasa, Bang. Jadi terima kasih Jadi Bang ini Jago, ya. penjelasan ya. Ini kasat ya. Ya. Ini sebelumnya Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo yang selalu berbaur dengan media ya, para jurnalis yang ada di Provinsi Gorontalo. Ya. Dan kemarin Ya. Pak Bang Jago, terus terang saya sangat bersyukur setelah saya di Kepala Satuan, saya kemarin diundang bersama 30 Kepala Satuan Polisi Pamung Praja se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. 30 orang kami diundang, kami diajarkan transformasi digital Satuan Polisi Pamung Praja. Wah, jadi saya kemarin 4 hari saya belajar bersama 30 Kepala Satuan se-Indonesia dikumpulkan. Itu dilatihnya seperti apa itu? Sampai bagaimana teknik digital. Saya sudah ada konsep-konsep digital yang tadinya tidak itu lagi di Kominfo kemarin. Saya ternyata jadi kepala satuan, saya dilatih lagi dan kami bertransformasi. Satuan Polisi Pamung Praja saat ini kita bertransformasi digital. Termasuk yang saya gagas adalah Gorontalo Satpol PP Digital. Iya. Gorontalo Satpol PP Digital. Luar biasa. Ini saya akan menyentuh sampai ke level kabupaten kota bahkan sampai pemerintah desa. Desa ya? Kita akan perkuat Trantibum yang ada di desa dan kecamatan. Jadi kan situ ada kepala seksi Trantib yang di pemerintah desa, kelurahan ya. Begitu juga di kecamatan ada kepala seksi ketertiban dan ketentraman. Luar biasa. Itu akan kita sentuh, kita akan berikan pembinaan kepada mereka sehingga mereka tidak hanya pada saat pemilu mereka diundang, tapi mereka akan kita latih dan kita buatkan seragam yang warna hijau itu, yang pertahanan sipil itu hansip, dan mereka akan berdaya sehingga fungsi-fungsi satpol itu tidak mesti tertumpu di kabupaten kota atau di provinsi. Contoh ya, misalnya ada hewan lepas atau hewan liar, itu tidak perlu satpol kabupaten yang turun langsung ya. Mereka yang fungsi Trantibum itu yang cepat tanggap sehingga kerja ini ada kolaborasi sehingga secara itu akan bekerja semua. Dari mulai tatanan pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi akan bekerja semua sehingga ketentraman, keamanan masyarakat akan tercapai dengan. Tapi ini sudah mulai jalan ya? Betul, jalan. Saya sudah ada 734 desa, kelurahan yang kita akan coba gagas dan itu kita harus sentuh dan harus kemarin saya sudah laporan ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur menyambut baik program ini, merespon baik ini dan insya Allah doakan saya bekerja baik di Satuan Polisi Pamung Praja. Dan dukungan dari teman-teman media sangat saya butuhkan karena saya pasti tidak akan lepas dari Bapak Ibu sekalian. Karena memang saat ini kita bertransformasi digital dan saya butuh informasi publik baik yang benar maupun yang tidak sesuai kita hindarkan karena memang kita harus berimbang ini. Biasanya ada hoax, ada berita yang tidak itu, kita harus majukan berita-berita positif. Sehingga akan tertutup berita-berita yang tidak baik. Karena memang tidak luput dari manusianya itu sendiri karena memang harus kita semangat dan saya yakin dengan simbol kami Praja Wibawa. Praja Wibawa ya? Praja Wibawa. Saya sampaikan kepada teman-teman saya akan persenjatai teman-teman dengan senjata apa? Bukan senjata api, bukan pentungan, tapi saya akan persenjatai dengan kewibawaan. Kewibawaan ya? Jadi kalau teman-teman sudah berwibawa, tanpa senjata api, tanpa pentungan, tanpa apa, teman-teman bisa bekerja dengan kewibawaan itu. Jadi masyarakat menghargai kita bekerja, masyarakat akan turut, akan taat, dan bersama-sama kita bekerja. Luar biasa. Akan tercipta. Demikian, Pak. Tapi ini terakhir. Ya. Ini sebagai kasat ya, Kasat Pol PP Provinsi Gorontalo. Harapan kepada seluruh masyarakat Gorontalo, bahkan Indonesia. Betul. Bisa nggak dijelaskan? Ya, terima kasih Bang Jago. Saya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam kesempatan podcast ini karena memang hari ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamung Praja dan sesungguhnya saya berhadapan dengan masyarakat yang sangat luas. Sehingga yang diperlukan kepada kami di Jaradan adalah bagaimana kita harus bersikap lebih bijak kepada masyarakat, bagaimana kita menuntun masyarakat dengan baik sehingga semua hak-hak ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Karena tanpa diatur, tanpa tertib, tanpa tentram, tanpa terlindungi, masyarakat tidak akan nyaman hidup. Sehingga kami di Satuan Polisi Pamung Praja membekali diri kami dengan pengetahuan, membekali diri kami dengan sikap, dengan mental, sehingga kami melayani masyarakat, benar-benar masyarakat akan terlayani dengan sempurna. Sehingga tidak akan ada lagi kegaduhan, tidak akan ada polemik. Bahkan yang saya katakan tadi, program kami yang akan menyelesaikan pertahanan sipil yang ada di desa, kelurahan, dan sampai kecamatan, kabupaten, kita akan galakan sehingga masyarakat
akan terlayani dengan cepat. Tidak mesti tertumpu di Satuan Polisi Pamung Praja, namun seksi-seksi Trantibum yang ada di desa, kelurahan, kecamatan akan berfungsi dengan baik. Doakan kami bekerja, mudah-mudahan ada berkah. Karena sesungguhnya kalau kita bekerja ikhlas dan akan ada keberkahan yang muncul, yang keluar, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Jadi makasih nih Pak Kasat. Terima kasih. Sudah bisa meluangkan waktu untuk mudah-mudahan Bang Jago ya. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama Kasat ya, yang ada power di Provinsi Gorontalo, maka Bang Jago ingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.